Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, 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 Oke, di sini kita akan membahas soal KSNP Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi SMA tahun 2020 bagian A, yaitu isian singkat soal nomor 11 level sedang materi kombinatorika. Diberikan sebuah prisma dengan alas dan tutup berupa segi n beraturan. Semua titik sudut prisma yaitu 2n titik sudut dilabeli dengan bilangan 1 atau negatif 1. Diketahui bahwa untuk setiap sisi atau muka prisma, hasil kali semua label titik sudut pada sisi atau muka tersebut adalah negatif 1. Hasil penjumlahan semua n dengan 23 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 54 agar pelabelan seperti di atas mungkin dilakukan adalah titik-titik-titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silakan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke. Nah, di sini untuk yang pengen tahu soal asli KSNP tahun 2020, buka saja link dari DR Taufik H. Link ada di deskripsi. Setelah terbuka, klik saja yang file DR Taufik H. Ya, sekarang kita bahas soal ini. Oke, sebenarnya untuk soal ini kan segi n beraturan bebas ya. Jadi prisma segi n beraturan bisa saja kita lihat segi 3, prisma segi 3, kemudian prisma segi 4 atau balok, kemudian ada prisma segi 6 gitu kan. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita akan lebih mudah untuk membuat jaring-jaring prisma tersebut. Jadi ini kita buat jaring-jaring semua, kita buka jadi jaring-jaring ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat setiap bangun prisma itu selalu ada persegi panjang, ya kan? Setiap bangun prisma ada persegi panjang. Seperti kalau bangun prisma segi n itu pasti ada n persegi panjang. Kayak yang ini segitiga ya, segitiga itu ada 3 persegi panjang. Kemudian untuk segi 4 ya ada 4 persegi panjang. Kemudian untuk segi 6 itu juga ada 6 persegi panjang. Nah, sekarang kita tinjau dulu nih untuk yang sisi bentuk persegi panjang. Nah, di sini kita bisa lihat kan di sini kan yang diminta hasil perkalian semua label titik sudut itu hasilnya negatif 1 ya. Berarti untuk sisi ini juga negatif 1. Dimana kalau misal kita labeli titik sudutnya itu A, B, C, D, itu kan artinya A dikali B dikali C dikali D itu sama dengan negatif 1 ya kan. Nah, dengan A, B, C, D ini antara 1 sama negatif 1. Artinya ini mudah kita cek bahwa negatif 1 ini kemungkinannya tuh ada 2, yaitu negatif 1 pangkat 3 dikali 1 dengan 1 pangkat 3 dikali negatif 1 ya kan. Kemungkinannya cuma ini kan. Nah, artinya bakal ada 2 kemungkinan bentuk persegi panjang nih. Persegi panjang yang pertama, misal ini kan ada 3 bilangan negatif 1 dan 1 bilangan 1 gitu kan. Berarti di sini kita bisa buat negatif 1, negatif 1, negatif 1, kemudian 1 gitu kan. Nah, kemudian kita lihat yang kemungkinan kedua, di sini ada 3 bilangan 1 dan 1 bilangan negatif 1. Artinya di sini kita bisa buat 1, 1, 1 dan negatif 1 ya kan. Kalau kita cek ya ini dikaliin jadi negatif 1, ini juga dikaliin semua jadi 1 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini di semua kemungkinan ini selalu untuk persegi panjang rusuk yang pertama ini bakal ada yang sama nilainya negatif 1 dengan negatif 1, sehingga kalau dikaliin hasilnya 1. Kemudian rusuk depannya itu hasilnya 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1 ya kan. Begitu juga untuk kemungkinan yang ini, rusuk yang pertama itu hasilnya 1 kali 1 adalah 1 ya kan. Yang rusuk yang kedua itu 1 dikali negatif 1 yaitu hasilnya juga negatif 1 ya kan. Jadi untuk di sini di persegi panjang ini rusuk yang 1 bakal hasilnya 1, kemudian rusuk yang depannya adalah negatif 1. Begitu juga untuk yang kalau kita lihat atas sama bawah nih, atas itu kan hasilnya negatif 1, yang bawah hasilnya 1 ya kan. Yang ini atas hasilnya 1, yang bawah hasilnya negatif 1 ya kan. Jadi setiap persegi panjang itu dapat dipastikan bahwa bakal ada rusuk yang hasilnya 1 dan rusuk depannya itu pasti negatif 1. Begitu juga yang ini ya kan. Artinya kalau kita lihat secara umum dari prisma segi n ini, kita kan bisa lihat berjejer-jejer persegi panjang gitu kan.
Dimana kalau kita misal ambil yang rusuk ini hasilnya negatif 1, artinya rusuk ini tuh harus 1, ya kan? Karena yang kita lihat tadi itu yang saling berhadapan itu hasilnya negatif 1 sama 1 gitu, hasilnya berbeda. Jadi kalau ini negatif 1, ini 1. Berarti kalau ini 1, berarti ini harus negatif 1. Kemudian rusuk ini negatif 1, ini harus 1. Kemudian ini negatif 1, kemudian ini 1, ini negatif 1, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, oke. Sekarang kita tinjau nilai N. Ya, untuk yang pertama kita coba lihat N sama dengan ganjil nih. Untuk N ganjil. Nah, pertama kita bisa lihat ya contoh yang tadi kita pakai prisma segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau kita ambil yang sini negatif 1, berarti ini harus 1. Kemudian ini harus negatif 1. Kemudian yang ini, rusuk ini sebenarnya kan gabungan dari rusuk ini, ya kan. Sebenarnya rusuk ini sama ini nanti nempel kan kalau dijadiin prisma gitu. Maka saya buat titik-titik-titik gitu kan. Begitu juga yang ini nempel sama ini. Jadi saya buat titik-titik-titik gitu. Nah, sehingga karena ini sama berarti kan negatif 1, ini kita bisa buat juga negatif 1 kan karena sama gitu. Nah, coba kalau kita lihat ini negatif 1 sama negatif 1. Ini kan nggak sesuai sama yang tadi kita lihat itu kan. Karena kalau ini kita kaliin ya hasilnya 1. Jadi sisi muka ini hasilnya 1. Jadi mudah kita lihat di sini segitiga nggak bakal bisa memenuhi soal gitu kan. Nah, sekarang kita lihat N ganjil secara umum ya. N ganjil secara umum ya seperti tadi. Kalau kita lihat kan harus selang-seling kan. Jadi negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1 gitu kan. Negatif 1 gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari segi N ganjil gitu kan, pasti banyaknya rusuk yang berdiri ini kan sebanyak ganjil kan. Misal segitiga ini, ya ini juga rusuknya sebanyak ganjil ya kan, 1, 2, 3. Yang ini sama kayak ini, jadi nggak dihitung ya. Jadi ini sebenarnya ada 3. Nah, begitu juga untuk N ganjil secara umum. N ganjil secara umum itu tuh ada ya ganjil rusuk yang berdiri ini. Padahal harus selang-seling, ya kan? Karena harus selang-seling, tapi kok ada ganjil mesti nggak bisa, karena mesti bakal ada yang sama gitu. Kayak yang ini ya, negatif 1 ini bakal jadi negatif 1 juga, dan ini bakal sama gitu. Jadi kalau ganjil jelas nggak bisa selang-seling ya. Jadi jelas kalau N ganjil itu tidak akan bisa memenuhi, ya kan. Nah, sekarang kita lihat nih N sama dengan genap gitu. Atau biasa kita tulis N genap itu bisa tulis 2K gitu kan ya. Untuk K elemen bilangan asli. Untuk K elemen bilangan asli, ya kan. Nah, kalau untuk N genap sebenarnya kita bisa lihat yang tadi, yang contoh tadi kita lihat segi 4 sama segi 6. Nah, di sini kan kalau kita buat yang selang-seling rusuk yang berdiri, kita buat selang-seling lagi, negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan ini jadi negatif 1, memenuhi kan. Begitu juga yang ini, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1 gitu kan. Negatif 1. Nah, kalau kita lihat untuk yang rusuk tegak, rusuk yang berdiri ini, untuk N genap selalu memenuhi, ya kan. Nah, sekarang kita tinggal tinjau untuk alas dan tutupnya. Alas dan tutup kembali ya. Alas dan tutup. Apakah mereka juga akan hasilnya negatif 1 gitu kan. Oke. Di sini caranya gimana? Ya, di sini kita bisa secara umum kita bisa buat aja, anggap aja ini yang negatif 1, ini yang 1. Jadi dikalikan negatif 1 gitu kan. Dan yang sama ini kita anggap aja ini 1, 1, kemudian ini lagi negatif 1, ini 1, kemudian ini yang sama kita ambil 1 sama 1. Kemudian yang ini sama kayak ini ya, nggak usah ditulis. Oke. Nah, kalau kita lihat segi 4 ini itu untuk yang alas kita kan kaliin ini ya, min 1, 1, min 1, 1, hasilnya 1 gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang ini juga 1, 1, 1, 1, hasilnya juga 1. Nah, ini kan belum memenuhi soal ya. Nah, gimana kalau kita balik satu rusuk, jadi yang 1, 1 ini kita buat jadi negatif 1 dengan negatif 1, sehingga nanti ini bakal jadi negatif 1 juga, ya kan. Jadi nanti ini juga bakal jadi
negatif 1 ya di sini ya, negatif 1 untuk yang ini. Nah, artinya segi 4 mungkin ya, mungkin untuk memenuhi soal. Nah, kalau kita lihat nih yang segi 6, kita coba yang kayak tadi lagi, kita umumin jadi negatif 1, 1, kemudian ini 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, sorry, ini 1 aja ya. Kalau yang hasilnya 1 kita ambil 1 sama 1, kemudian ini negatif 1 sama 1, kemudian ini 1 dengan 1, dan ini nggak usah ya. Nah, sekarang kita lihat yang alas. Ini negatif 1, ini 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Kalau kita kaliin semua, negatif 1-nya ada 3, berarti jelas ini hasilnya negatif 1. Nah, kalau kita lihat yang ini 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua kan. Nah, ini hasilnya 1. Berarti nggak bisa kan. Kalaupun kita bakal ganti kayak tadi, 1 gini, jadi negatif 1. Maka yang bawah ini juga bakal ganti menjadi negatif 1 ya kan, biar ini tetap hasilnya 1 gitu kan. Jadi nanti ini jadi negatif, tapi ini nanti jadi positif, jadi nggak mungkin gitu kan. Untuk segi 6 nggak mungkin. Kalaupun kita nanti cari diganti lagi nih, kalau ini kita ganti negatif, tentu ini jadi negatif juga ya kan. Nah, nanti hasilnya kebalikan lagi, ini jadi positif, ini jadi negatif gitu kan. Dan kalaupun kita ganti yang ini negatif jadi positif, kemudian yang ini positif jadi negatif ya kan, ya nanti balik lagi, ini jadi suatu negatif lagi, ini jadi positif ya kan. Jadi segi 6 ini nggak mungkin gitu. Nah, terus gimana tuh, kok yang genap malah nggak umum kayak ganjil tadi gitu. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lihat nih, kalau secara umum bentuknya gini ya, ini anggap aja segi n gitu kan, kemudian ini segi n. Nah, ini kan kita buat secara umum kayak tadi ya, yang ini kan negatif 1, yang ini 1, kemudian ini 1 sama 1, kemudian ini negatif 1 sama 1, kemudian ini 1 sama 1, kemudian ini negatif sama 1, kemudian ini 1 sama 1, dan seterusnya gitu kan. Dimana kenapa kita bisa buat secara umum seperti ini, karena kalaupun misal kita ganti 1, ini bakal ganti juga. Jadi yang atas ganti, yang bawah juga ganti gitu. Jadi kita bisa buat secara umum gini dulu ya. Artinya di sini kalau kita lihat yang atas ini, kalau kita kaliin semua kan, ini kita buat 1 semua ya. Tentu saja yang atas hasilnya 1 gitu. Kemudian yang bawah ini kan selang-seling ya, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Nah, karena ini ada sebanyak n bilangan gitu dan selang-seling, artinya kalau kita kaliin ya negatif 1 pangkat n per 2 dikali 1 pangkat n per 2 ya kan. Satunya tuh bakal ada n per 2 dan negatif satunya juga bakal ada n per 2. Jadi di sini karena n itu bilangan genap, kita bisa buat 2k, artinya nanti hasilnya adalah negatif 1 pangkat k ya kan. Ini 1 pangkat berapapun 1. Kemudian negatif 1 pangkat 2k per 2 berarti negatif 1 pangkat k ya kan. Artinya di sini kan yang atas itu udah 1, yang bawah itu negatif 1 pangkat k, tergantung nilai k-nya ya kan. Nah, padahal di sini kan kita pengennya semuanya negatif 1 ya. Tentunya yang atas kita buat negatif 1 aja. Artinya gimana cara buat negatif 1? Berarti salah satu dari ini kita bakal ubah. Ya bebas ya. Misal kita ubah yang ini sama ini gitu kan. Artinya kan ini jadi dikali negatif 1, yang ini juga dikali negatif 1 lagi gitu kan. Untuk yang baru negatif 1 pangkat k dikali negatif 1 ya kan. Artinya jadi negatif 1 pangkat k plus 1 gitu kan. Ya sebenarnya itu bebas ya, kita memilih yang diganti. Kalaupun kita ganti yang berbeda ya, misal yang ini kan kalau kita ganti yang 1 jadi negatif 1, yang 1 jadi 1 gitu kan. Artinya ya sama aja, di sini bakal dikaliin negatif 1 dan di sini bakal dikali negatif 1 juga. Jadi yang atas bakal jadi negatif 1 dan yang bawah bakal jadi negatif 1 pangkat k plus 1 ya kan. Nah, karena kita inginnya memenuhi soal tentunya ya kan, berarti yang bawah itu harus negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat k plus 1 itu harus sama dengan negatif 1. Artinya
di sini K plus 1 harus ganjil. K plus 1 ganjil, ya kan? Biar hasilnya negatif 1. Artinya K itu harus ganjil dikurang 1, berarti genap, ya kan? Jadi K itu harus genap. Artinya untuk K ganjil ya nggak bisa. Kalau K ganjil nanti hasilnya malah 1 gitu kan. Berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa K itu genap. Atau K itu genap berarti kan K bisa dibuat jadi bilangan 2M gitu kan, untuk M bilangan asli gitu kan, M bilangan asli gitu. Artinya di sini yang memenuhi untuk N genap itu adalah N sama dengan 2K dengan K genap, yaitu sama aja 2 dikali 2M gitu kan, sama dengan 4M gitu. Jadi yang memenuhi hanya 4M gitu untuk yang N sama dengan genap. Untuk yang satu kasus lagi nggak bisa kalau K ganjil gitu kan. Nah, di sini kita udah dapat ya secara umum bahwa di sini yang memenuhi soal adalah N sama dengan 4M. N sama dengan 4M aja ya. Jadi oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita kan udah nemu ya yang memenuhi itu N sama dengan 4M. Nah, sekarang kita tinggal ke arah soalnya, yaitu hasil penjumlahan semua N dengan N di antara 23 sama 54. Ya, kita cari aja N yang antara 23 sama 54 yang merupakan kelipatan 4, ya kan. Jadi cuma kelipatan 4 yang memenuhi. Nah, di sini artinya kita bisa ambil aja mulai dari setelah 23 itu 24, kemudian ditambah, ya kita tambah 24 jadi 28, kemudian tambah 4 lagi 32, tambah 36, tambah 40, tambah 44, tambah 48, tambah 52, ya kan. Kalau kita tambah lagi 56 nggak bisa, ya kan. Jadi sama aja N yang memenuhi ini semua, kemudian yang diminta adalah hasil penjumlahan semua N. Ya udah, kita jumlahin ini pakai, ini kan baris aritmatika ya, berarti ini awal ditambah akhir, yaitu 24 ditambah 52, kemudian dikali dengan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti dikali 8 per 2, ya kan. Ini baris aritmatika biasa ya, deret aritmatika biasa, sehingga di sini kita dapat ini 76 dikali dengan 4. Nah, artinya kita dapat 24, berarti 304. Oke, di sini artinya jawabannya adalah 304. Ya, berarti di sini kita selesai ya. Oke, untuk mengecek pemahaman Anda di soal kali ini, silahkan Anda baca soal ini dan coba kerjakan dan jawab di kolom komentar ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.